Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Nara Story. Dan tentunya masih bersama saya Mas Nara di sini. Apa kabar kalian semua? Selamat pagi. Semoga selalu baik-baik saja, sehat badannya, dilimpahkan rezekinya, dan dihindarkan dari segala bahaya. Amin. Di kesempatan kali ini saya akan menceritakan sebuah cerita drama rumah tangga dengan judul Tersiksa oleh Selingkuhan Suamiku, melanjutkan dari part sebelumnya. Oke, seperti biasa sebelum ke ceritanya, bagi kalian yang belum subscribe channel Nara Story, silahkan bisa subscribe dulu lah, dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita menarik dari channel Nara Story. Dan jangan lupa juga untuk share and like, tentunya agar Mas Nara lebih semangat lagi untuk menghibur kalian. Oke, kalau sudah, terima kasih. So just try keep up with me. Laras yang mendengar ucapan suaminya tentu terkejut dan juga ketakutan karena pekerjaannya terbongkar. Dia memegang wajahnya yang sudah terasa panas dan juga Laras merasa ada cairan hangat keluar dari sela bibirnya. Mas, kamu menceraikan aku hanya karena video ini. Ini bohong, Mas. Kamu jangan percaya. Iya, karena video ini sudah menjelaskan bahwa kamu adalah wanita murahan, lebih murah daripada sampah. Keluar dari rumah ini. Jangan pernah menginjakkan kaki kamu lagi di sini. Aku tidak mau, Mas. Aku sudah mengorbankan segalanya. Lalu kamu kenapa malah menceraikan aku? Oke, aku mengaku. Aku melakukan semua ini gara-gara aku bisa memiliki uang banyak dan aku bisa kembali lagi denganmu. Kenapa kamu malah mengusir aku dan menceraikan aku, Mas? Aku mohon maafkan aku. Aku janji aku akan meninggalkan pekerjaan itu, asalkan kamu mau memaafkan aku, Mas. Aku mohon, aku hilaf. Aku melakukan semua ini agar aku bisa berada di sisi kamu. Aku malu jika wajahku rusak. Mela ingin sekali membantu Laras, namun dia takut jika suaminya semakin marah kepadanya. Alah, persetan dengan hal itu. Keluar dari sini. Rudy menghentakkan kakinya yang sedang dibelok oleh Laras. Laras bangkit. Dia menatap ketiga orang yang ada di sana dengan tajam dan juga penuh amarah. Kalian kejam. Kalian tega. Kalian membuang aku seperti sampah di saat semua yang telah aku lakukan untuk kalian. Aku melakukan pekerjaan ini karena aku ingin hidup bersama kalian. Tapi kalian malah membuangku seperti sampah. Cecar Laras dengan tatapan tajam. Saya tidak pernah yang namanya menikmati apapun yang kamu lakukan. Mengakui kamu sebagai menantu saya itu sangat memalukan. Bagaimana bisa saya menikmati hasil uang yang jelas-jelas didapatkan dengan cara tidak halal? Keluar kamu dari sini. Jangan pernah menunjukkan wajah kamu di hadapan saya. Pardi melempar tas milik Laras keluar. Dan mau tidak mau Laras harus keluar. Namun sebelum itu Laras menatap mantan suaminya Rudy, langsung mengalihkan pandangannya ke arah lain. Kamu benar-benar kejam, Mas. Aku akan balas dendam. Aku tidak terima dengan semua ini. Aku rela menjual diriku hanya untuk kembali kepada kamu. Namun kamu kelewatan. Setelah mengatakan itu, Laras langsung mengambil tasnya dan pergi dari sana dengan air mata dan juga hati yang sakit. Wanita itu sungguh murahan. Bagaimana bisa hal seperti itu dibanggakan? Gumam Pardi. Kenapa kalian tega kepada wanita itu? Dia kasihan. Apa salahnya untuk memaafkannya? Dengan bekerja seperti itu, Laras bisa menghasilkan uang banyak, dan kita juga bisa hidup dengan enak. Apalagi bapak saat ini sudah tidak bekerja, kan? Bagaimana bisa bapak menafkahi kami berdua? Ucap Mela dengan suaminya dengan santainya mengatakan hal itu kepada suaminya. Padahal jelas-jelas pekerjaan itu beresiko tinggi dan tidak dibenarkan dalam segi apapun. Pardi mendengar ucapan Mela tentu tidak habis pikir. Otak kamu hanya uang dan uang. Asal kamu tahu, Mela, lebih baik aku kelaparan daripada harus menerima uang dari menantu seperti dia. Lagi pula kata siapa aku tidak bekerja? Kamu tidak tahu aku siapa, Mela.
sudah cepat masuk ke dalam mobil. Dan kamu juga Rudy, cepat masuk ke dalam mobil sebelum ada orang lain yang melihatmu. Dengan perasaan yang tidak menentu dan amarah yang masih membara karena kejadian tadi, dan mengetahui jika memang benar istrinya itu bekerja menjadi wanita menghibur, Rudy melangkah dengan santai. Bahkan dia tidak memikirkan jika saat ini dia sedang menjadi buruan, dan ternyata Gina dan juga Jingga yang sejak tadi mengintip di balik tirai jendela. Mereka terkejut di saat melihat Rudy keluar dari rumah itu. Bi, ya ampun, wanita itu kenapa keluar dengan wajah merah seperti itu? Dan juga teriakan Mas Rudy begitu sangat kuat sampai terdengar ke sini. Apa yang terjadi ya, Bi? Berarti kalau tadi suara Mas Rudy, berarti Mas Rudy ada di sana ya? Ya iyalah. Itu suami kamu keluar dari rumah. Berarti bapak mertua kamu kan kerjasama dengan ibu mertua kamu untuk menyembunyikan anaknya. Benar-benar ya. Aku pikir bapak mertua kamu orangnya lempeng-lempeng saja, tapi ternyata tidak. Terus mereka mau kemana ya, Bi? Ya tidak tahu. Ayo kita buntuti mereka. Pakai apa? Pakai motor. Kalau pakai motor yang ada nanti ketahuan. Ya kita pakai mobil lah. Tapi nanti malah ketahuan, kan mobilnya gede. Astaga, ini anak. Ya sudah, yuk kita keluar. Rudy, cepat kamu ini, kenapa malah jalannya santai seperti itu? Kalau ada orang lain melihat kamu bagaimana? Kamu itu saat ini sedang menjadi buronan. Tentu saja Rudy yang sadar dengan hal itu langsung melangkah lebar dan masuk ke dalam mobil. Dia duduk di jok paling belakang. Mela di saat dia hendak duduk di jok, dengan cepat Pardi melarangnya. Mau apa kamu? Ya aku mau masuk, Mas. Memangnya aku menyuruh kamu untuk duduk di samping? Duduk di belakang dengan anakmu. Aku tidak tahu jika virus itu sudah menjalar ke tubuh kalian atau tidak. Kamu itu mungkin sudah terpapar. Bagaimana bisa sih, Mas? Sedangkan aku tahu jika penyakit itu akan menular jika kami itu saling bertukar ludah ataupun berhubungan intim. Sedangkan masa aku harus berhubungan intim dengan Laras? Itu kan tidak masuk akal. Kamu ini kenapa sih, Mas? Kita tidak tahu kemungkinannya. Siapa tahu anak kamu sudah berjumpa dengan istrinya dan minum di gelas atau makan berdua dengan kamu. Dan hal itu akan membuat virus itu menyebar. Cecar Pardi sambil menatap jalanan. Mendengar hal itu Mela langsung terdiam. Karena berpikir semalam dia makan berdua dengan anaknya, dengan satu sendok dan juga satu piring berdua. Mela was-was dan juga tidak tenang, karena dia takut jika Rudy sudah berjumpa dengan Laras. Meskipun mereka juga belum tahu apakah Laras sudah terinfeksi virus atau tidak. Semoga saja Laras belum terinfeksi. Namun tetap saja Mela tidak bisa tenang. Mobil Gina mengikuti mobil Pardi dengan hati-hati. Bi, untuk apa sih kita mengikuti mereka? Lagi pula biarkan sajalah mereka mau melakukan apapun. Lebih baik kita pulang aja yuk. Sudah kamu diam aja. Takutnya mereka malah kabur keluar kota. Bagaimanapun, kita harus ikuti mereka dengan kasih tahu polisi soal Rudy yang saat ini ada di dalam mobil itu. Ini adalah kesempatan buat kita agar Rudy ditangkap oleh polisi. Sesampainya di rumah sakit, Pardi dan juga Mela serta anaknya langsung keluar dari dalam mobil. Mereka langsung berjalan ke arah lobi. Kalian tunggu dulu di sini. Saya akan mendaftar. Mela dan juga Rudy menganggukkan kepalanya. Sedangkan Rudy sejak tadi dia terus melirik ke sana kemari, takutnya ada polisi yang datang. Beberapa saat kemudian Pardi sudah kembali. Ayo ikut saya. Mas tunggu dulu. Kamu kok jalannya cepet banget sih? Kamu gak lihat kalau kaki aku sakit? Aku butuh pegangan. Sudah jangan banyak tingkah. Itu ruangannya. Ayo kita masuk. Loh, kita gak ngantri dulu pak? Tanya Rudy. Untuk apa kita mengantri? Saya sudah membuat janji beberapa hari yang lalu. Sejak kapan? Sudah jangan banyak tanya. Ayo
Pardi mengetuk pintu ruangan itu dan langsung masuk ke dalam. Loh, Bi, kok kita malah parkir di rumah sakit? Siapa yang sakit, Bi? Tidak tahu. Kita tunggu saja di sini sampai polisi datang. Bibi serius mau menangkap Mas Rudi di sini? Ya serius. Sudah, kamu diam saja, kita nikmati drama yang akan terjadi nanti. Beberapa menit kemudian polisi datang dan Gina langsung keluar dari mobilnya. Selamat siang, Pak. Selamat siang, Bu Gina. Apakah betul tersangka ada di dalam rumah sakit ini? Iya, Pak. Saya melihat jelas dia ada di sini bersama orang tuanya. Cepat, Pak, masuk ke dalam. Saya takutnya dia keburu kabur lagi. Sedangkan di ruangan dokter. Bagaimana, Dok? Tanya Pardi dengan wajah tegang. Karena dia tidak mau jika keluarganya terinfeksi virus itu, karena itu sulit untuk diobati. Hasilnya akan keluar 2 hari lagi. Nanti kalian bisa datang ke sini untuk mengambil hasilnya. Oh, seperti itu, Dok. Apakah tidak bisa sekarang? Tidak bisa. Kami harus mengeceknya secara detail dan hati-hati. Kami tidak mau gegabah. Baiklah kalau seperti itu, Dok. Terima kasih. Di saat mereka keluar dari ruangan itu, Pardi langsung menutup wajahnya menggunakan hoodie yang dia pakai. Karena dia tidak mau jika sampai terlihat oleh orang lain dan orang lain memberitahukan keberadaannya kepada polisi. Ayo, Pak, kita pulang. Aku capek. Ya pasti capek lah. Pagi-pagi kamu sudah membuat onar di desa. Apaan sih, Pak? Kenapa Bapak malah mengungkit hal itu? Lagian wanita mana yang terima jika suaminya ditatap seperti itu oleh wanita lain? Alah, kamunya aja yang norak. Ya wajar saja mereka menatapku seperti itu. Memang aku gagah dan juga tampan. Aku bisa mendapatkan wanita yang lebih cantik dan juga lebih muda daripada kamu. Lagi pula hatiku sudah mati dan tertutup oleh Hanum, kecuali dengan satu wanita. Ujar Pardi sambil menatap ke depan dengan tatapan lurus. Maksud kamu? Kamu tidak mencintai aku? Tanya Mela sambil terseok-seok mengikuti suaminya. Sedangkan Rudi dia menggelengkan kepalanya melihat tingkah kedua orang tuanya itu. Tapi saat mereka keluar dari ruang rumah sakit, mereka terkejut ternyata di sana sudah ada polisi yang berjajar rapi dan menunggu kehadiran mereka. Mela langsung tercengang dan wajahnya terlihat begitu sangat pucat. Rudi yang melihat polisi berdiri tegak di sana langsung gelagapan. Dia langsung ketakutan. Dia hendak kabur dari sana. Namun ternyata polisi sudah mengepung mereka, alhasil Rudi pun tertangkap. Gina dan juga Jingga langsung keluar dari barisan polisi itu. Hei Rudi, bagaimana kabarnya? Pasti kamu terkejut kan keluar dari rumah sakit ini malah ketemu sama polisi. Maaf ya, kalau misalkan aku memberitahukan keberadaan kamu. Ya bagaimana ya, luka di keningku ini rasanya masih sakit sih. Dan aku juga tidak rela kamu mencuri motor kesayanganku. Tidak. Lepaskan. Lepaskan. Kalian tidak berhak menangkap saya seperti ini. Lepaskan. Saya tidak salah. Mah, bantu aku, Mah. Jika tolong Mas Jingga. Mas mohon. Mas tahu jika kamu istri yang baik. Mas tahu jika kamu tidak akan mungkin membiarkan Mas ditangkap oleh polisi. Jingga, tolong Mas Jingga. Teriak Rudi sambil mengamuk. Mela yang melihat anaknya ditangkap tentu langsung menarik tangan polisi yang sedang menggenggam Rudi. Namun hasilnya nihil. Dia mengamuk bahkan berteriak histeris di lobi rumah sakit itu. Sedangkan Pardi dia hanya terdiam. Dan dia tidak bisa melakukan apapun jika memang anaknya harus dibawa ke kantor polisi. Pak, kenapa kamu diam saja? Ayo Pak, lepaskan anak kita. Anak kita tidak bersalah. Wanita itu hanya berlebihan, Pak. Ayo Pak. Jingga, Mas mohon lepaskan Mas. Mas mohon. Mas akan melakukan apapun asal kamu mau melepaskan Mas. Mau Mas menceraikan kamu kan? Mas akan melakukan itu asalkan kamu melepaskan Mas dari polisi. Ucap Rudi dengan tatapan penuh permohonan. Nada bicaranya terdengar sangat menyayat hati. Mungkin Rudi melakukan itu agar Jingga membantunya. Jingga mendengar itu langsung mengalihkan pandangan ke arah lain. Jingga, kamu tidak berniat untuk melepaskan suami kamu kan? Tanya Gina menatap keponakannya dengan tajam.
Kini Jingga dan juga Gina sudah berada di dalam mobil mereka. Mereka langsung pulang tanpa menghiraukan teriakan dan juga makian yang dikeluarkan oleh Mela. Sedangkan Rudy sudah dibawa oleh polisi. Dan Pardi pun sejak tadi hanya diam, tak membujuk istrinya untuk diam. Karena itu hanya percuma dan akan menguras tenaga. Mela yang melihat suaminya pergi menjauh meninggalkannya semakin meraung dan semakin marah. Bagaimana tidak? Harusnya Pardi saat ini bisa mengutamakannya dan juga ada di sampingnya. Tapi ternyata Pardi malah memilih pergi meninggalkannya. Pak, Bapak kenapa pergi, Pak? Bapak, benar-benar ya, Bapak tidak bisa diandalkan sebagai seorang ayah dan suami, teriak Mela dengan kencang. Dan tentu saja mereka mendengar suara Mela, karena suara Mela sudah mengganggu ketenangan di rumah sakit itu. Akhirnya dia langsung diusir oleh petugas rumah sakit. Karena lama-kelamaan Mela ada di sana, nanti yang ada semua orang di sana akan sakit karena mendengar teriakan Mela. Maaf Bu, lebih baik Ibu pulang saja. Jangan teriak di sini. Percuma juga kan. Anaknya sudah dibawa sama polisi. Lebih baik Ibu pergi ke kantor polisi dan mengamuk di sana nanti, ujar perawat laki-laki yang sejak tadi sudah mulai geram. Kamu tidak bisa yang namanya merasakan apa yang aku rasakan. Anakku dibawa oleh polisi tanpa ada yang namanya kesalahan. Kalian ini tidak paham. Terpaksa perawat itu memberi kode kepada temannya untuk membantunya membawa Mela keluar dari sana. Minimal mengamuk di parkiran rumah sakit. Maaf ya Bu, kami terpaksa melakukan ini. Sialan kalian, lepasin. Aku masih bisa berjalan sendiri. Lepaskan, teriak Mela dengan sekuat tenaga. Pardi yang awalnya ingin meninggalkan Mela, dia berpikir kembali. Takutnya nanti Mela berbuat sesuatu yang nekat, dan nanti ujung-ujungnya akan membuatnya tambah malu. Mas, maaf, lepaskan saja istri saya. Biarkan saya saja yang mengurusnya. Tolong bawa istrinya pergi ya Pak, dari rumah sakit ini. Bukan apa, nanti yang ada kalau ibunya tetap berteriak di sini, kasihan pasien-pasien yang ada di dalam. Mereka terganggu Pak. Iya, terima kasih ya Mas. Maaf sekali lagi. Udah, ayo ikut aku. Pardi mencengkeram tangan Mela. Pardi mendorong tubuh Mela hingga membuat Mela terperosok masuk dalam mobil. Kau itu benar-benar membuat malu Mela. Kenapa kamu malah mengamuk seperti itu di rumah sakit? Kamu kan tahu sendiri anak kamu memang salah. Harusnya kamu bisa menerimanya. Bukan seperti ini. Kamu benar-benar tidak seperti Hanum. Hanum itu selalu membuat aku bangga. Bukan seperti ini membuat aku malu seperti kamu. Menyesal aku dulu mau menikah dengan kamu. Apa sih Pak? Kapan Bapak bisa adil Pak? Bapak jangan membanding-bandingkan aku dengan si Hanum yang sudah mati itu. Aku ya aku, bukan Hanum. Bapak paham. Aku melakukan semua ini karena aku tidak terima jika anakku dipenjara tanpa adanya kesalahan. Tanpa kesalahan apa Mela? Sudah jelas-jelas jika anak kamu itu membuat orang lain terluka dan berani mencuri motor orang lain. Sudah, lebih baik kamu bujuk saja menantu kamu itu dan juga bibinya agar bisa membebaskan anak kamu. Hanya itu satu-satunya cara agar Rudy terbebas dari penjara. Mendengar itu Mela langsung terdiam. Pikirannya langsung tertuju kepada anaknya. Aku tidak mau Pak. Aku tidak mau memohon kepada mereka. Mereka nanti yang ada besar kepala. Terserah kamu. Karena aku tidak mau yang namanya mengeluarkan orang yang memang bersalah dari penjara. Lebih baik kamu memohon kepada menantu kamu itu dan tanya apa yang harus kamu lakukan agar anak kesayangan kamu itu keluar dari penjara. Bapak ini sebenarnya sayang gak sih sama si Rudy? Tidak. Aku tidak sayang karena aku rasa Rudy bukan anakku. Aku lupa. Harusnya tadi aku langsung tes DNA saja untuk membuktikan bahwa Rudy anakku atau tidak. Mela yang mendengar itu semakin syok. Dia memegang dadanya karena terasa sakit. Bagaimana bisa di saat seperti ini suaminya malah memikirkan hal seperti itu? Mas, dadaku sakit Mas. Ini sesak, tolong Mas.
rintih Mela sambil mencoba meraih tangan suaminya. Namun Pardi tidak peduli, dia tetap saja menyetir. "Makanya jangan terlalu banyak tingkah," ucap Pardi acuh. "Kenapa kamu diam saja?" tanya Gina saat mobil itu berhenti tepat di depan kantor polisi. Mereka harus ke kantor polisi terlebih dahulu untuk memberikan keterangan yang lebih pasti. "Tidak apa-apa, Bi. Aku hanya ingin diam saja. Jangan bilang kalau kamu sedang memikirkan suami kamu itu." "Tidak, bukan itu. Aku hanya merasa kasihan saja dan juga tidak tega tadi melihat tatapannya yang memohon kepadaku." "Lalu, apakah kamu akan melepaskannya?" "Bisa jadi kalau misalkan dia menjatuhkan talaknya saat ini juga kepadaku." "Apakah kamu serius? Apakah kamu tega membiarkan orang yang sudah menyakiti Bibi bebas begitu saja?" "Tapi aku juga ingin bebas dari hubungan ini, Bi. Menunggu pengadilan untuk mengesahkan perceraian aku itu lumayan lama. Aku hanya ingin berpisah saat ini karena aku rasa Mas Rudi memang sudah tidak bisa dijadikan suami. Dan dia begitu sangat banyak dan menorehkan luka di sini." "Ayo kita keluar, sayang. Bibi akan mengikuti apapun yang kamu inginkan. Asalkan kamu bahagia." Sedangkan di dalam penjara, Rudi sejak tadi mengamuk. "Pak polisi, tolong keluarkan saya, Pak. Kalian tidak punya bukti kuat untuk menahan saya. Saya melakukan itu karena mereka mencoba mencelakai ibu saya dan juga menguasai harta yang saya miliki bersama dengan istri saya." "Harta apa, Mas? Bukankah kamu tahu jika harta yang aku punya itu adalah harta milikku, milik orang tuaku? Lalu harta apa yang akan aku kuasai?" "Sudahlah, Mas. Kamu diam saja daripada aku mengamuk. Nanti yang ada kamu terluka. Lihatlah, tangan kamu saja sudah memerah. Karena sejak tadi kamu mencoba melepaskannya, kan?" tanya Jingga yang baru masuk dalam kantor polisi itu. "Kenapa, Mas? Kok kamu malah menatapku seperti itu? Padahal aku kesini berniat untuk mengeluarkan kamu loh." Mendengar hal itu, Rudi langsung berbinar wajahnya. "Kamu serius, sayang? Kamu benar akan mengeluarkan Mas? Mas memang tidak salah pilih istri, sayang. Kamu memang istri yang baik. Ayo, sayang, cabut laporannya. Tolong bilang kepada bibi kamu agar mencabut laporannya. Mas tidak mau tinggal di kantor polisi seperti ini. Kamu tahu sendiri bagaimana Mas itu tidak bisa tidur di tempat seperti ini." "Saudara Rudi, diharap diam. Jangan berani bergerak." "Kenapa sih, Pak? Itu istri saya. Istri saya datang ke sini untuk membebaskan saya. Iya kan, sayang? Kamu benarkan ucapan tadi?" "Iya, betul. Saya akan melepaskan suami saya, namun dengan satu syarat." "Syarat apa itu, sayang?" "Kalau kamu mau memberikan suami kamu keluar dari sini, tidak usah namanya memberikan syarat, Jingga. Memang kamu itu wanita egois ya? Untuk mengeluarkan suami kamu di dalam penjara saja kamu harus memberikan syarat. Kamu benar-benar ya? Akan aku pastikan juga kamu tidak akan bisa hidup dengan tenang jika kamu tidak mau membebaskan anakku." Ancam Mela yang baru masuk. Untung saja Pardi belum masuk karena tadi Pardi saat ini masih berada di parkiran dan memberitahukan apa yang terjadi kepada anaknya yang ada di kota. Nenek lampir ini datang-datang langsung marah-marah. Bukannya bersyukur anaknya mau dilepasin dari sini, kenapa malah marah-marah? "Ya sudah, Jingga, lebih baik kita pulang. Biarkan saja suami kamu mendekam di penjara ini beberapa hari, baru kita keluarkan." Jingga yang mendengar itu langsung setuju. "Tidak, jangan, sayang. Kamu jangan pulang. Kamu cabut dulu laporannya. Mama stoplah. Mulut mama itu gak bisa ditutup ya. Kenapa sih mama ini selalu membuat aku pusing?" bentak Rudi kepada Mela. "Rudi, kenapa kamu malah membentak mama? Apa yang mama bicarakan itu adalah benar. Wanita ini adalah wanita serakah. Dia tega melaporkan suaminya sendiri agar dia bisa menguasai harta kalian bersama hanya seorang diri, ya kan? Buktinya saja hasil penjualan rumah kalian, kamu belum diberikan sepeser pun.
Itu karena dia serakah. Jingga yang mendengar itu hanya tersenyum tipis. Dia langsung berjalan ke arah ibu mertuanya dengan tatapan tajam. Mela yang melihat itu tentu tidak bisa berpikir bahwa dia sedikit ciut. Dia memundurkan langkahnya untuk sedikit menjauh dari Jingga. Kenapa kau malah mundur? Mama takut. Tenang. Aku tidak akan menyakiti Mama. Toh di sini adalah kantor polisi. Bagaimana bisa aku menyakiti mertuaku sendiri? Aku hanya ingin menekankan satu kali lagi agar Mama tidak yang namanya mengoceh soal uang yang aku punya. Mama dengarkan. Uang yang aku punya. Jingga menekan kata-kata itu tepat di hadapan Mela. Maksud kamu apa? Maksud aku tuh, mulai dari sekarang Mama gak usah yang namanya berharap uang sepeser pun dari aku. Karena apa? Uang hasil penjualan rumahku pun tidak ada yang namanya aku berikan kepada Mama. Karena itu adalah murni uang pribadiku, uang dari orang tua aku. Paham? Lagi pula Mama kan sudah punya menantu penghibur. Kenapa harus merongrong uang lagi dariku? Bukan begitu, Mas? Tanya Jingga sambil mengembalikan kepalanya ke arah suaminya. Rudy hanya menganggukkan kepalanya agar dia bisa segera keluar dari penjara. Baru ada di ruang BAP saja, Rudy sudah tidak kuat. Apalagi dia tinggal di sel. Itu pasti akan membuatnya frustasi. Kurang ajar kamu. Mau apa kamu? Apakah kamu mau dipenjara sama seperti anak kamu? Tanya Pardi yang baru masuk. Karena dia yang sudah buat aku marah, Mas. Karena dia yang sudah menginjak-injak harga diriku. Menginjak-injak harga diri yang mana, Mela? Bukankah kamu sudah tidak punya harga diri? Jika kamu punya harga diri, tidak mungkin yang namanya kamu terus membuat diri kamu malu. Paham kamu? Sudah, Pak. Bapak jangan menyakiti hati Mama lagi. Kasihan dia. Dia sudah tua. Lihatlah wajah keriputnya saja sudah penuh dengan air mata. Aku tidak tega. Aku tadinya awalnya datang ke sini hanya ingin memberikan keterangan dan juga membuat Mas Rudy bebas. Tapi ternyata niatku salah dan malah membuat Mama marah. Lebih baik aku dan juga Bibi Gina pulang saja ke desa. Tidak, jangan sayang. Mas mohon sayang. Mas mohon kamu jangan pulang. Rudy langsung bersujud di tempatnya. Tapi sayangnya aku sudah tidak mau, Mas. Kalau kamu mau bebas, tunggulah beberapa hari nanti. Aku akan datang lagi. Ayo kita pulang, Bi. Kami pulang dulu ya, Pak. Ucap Gina sambil tersenyum ke arah polisi. Tapi Bu, kami belum meminta keterangan atas kasus ini. Nanti saja, Pak. Tahan saja pelaku ini. Kami akan pulang. Setelah mengatakan itu, mereka berdua langsung keluar dan tidak menghiraukan teriakan dan juga cacian bahkan makian yang keluar dari mulut Mela. Begitupun dengan Rudy yang berteriak memanggil nama Jingga. Karena Mela sudah tidak bisa dikondisikan. Akhirnya Pardi langsung menyeret Mela untuk pergi dari kantor polisi dan membiarkan Rudy mendekam beberapa hari sesuai ucapan Jingga. Akhirnya kita sampai. Rasanya begitu lelah. Hari ini kita akan makan apa ya, Bi? Kamu ini kenapa sih? Bukannya tadi kamu sejak suami kamu ditangkap kamu murung. Kok sekarang kelihatan bahagia? Ada apa ya? Tidak apa-apa. Aku hanya senang saja melihat wajah suamiku yang selama ini selalu terlihat garang menjadi ciut seperti itu. Tapi kamu benar mau membebaskan dia? Iya, dengan syarat menalak aku saat itu juga, dan dengan syarat yang lainnya. Baiklah, Bibi akan mengikutinya. Terima kasih, Bi. Bibi memang keluargaku yang terbaik. Iya, sama-sama. Sejak tadi di saat Mela dan juga Pardi sudah kembali ke rumah itu, Mela merenung dan tidak mau keluar dari kamar. Bahkan di saat dia makan malam pun Mela tidak keluar dari kamarnya. Dia tidak peduli dengan perutnya yang sejak tadi keroncongan. Dia hanya memikirkan keadaan anaknya yang saat ini mendekam di penjara.
Pardi yang baru selesai makan tentu membiarkan Mela di kamarnya, dan dia tidak mau yang namanya membujuk Mela untuk keluar. Tiba-tiba pintu rumahnya diketuk. Pardi pun langsung tersenyum karena dia tahu jika itu adalah anak-anaknya yang datang dari kota. Pardi meminta mereka datang ke sini untuk sekalian berlibur karena desa ini cukup pas untuk dijadikan dinasti liburan. Destinasi mungkin dinasti lagi. Tulisannya unik ini. Wah, kakek, Ririn rindu. Anak kecil yang usianya mungkin 5 tahun itu langsung memeluk Pardi. Cucu kakek, gimana perjalanannya? Menyenangkan? Senang sekali. Kok kakek bisa tinggal di sini? Ini rumah siapa? Ini rumah kakek. Sudah, ayo kita masuk. Tasya, Roni, ayo masuk. Mereka berdua menatap pembangunan itu dengan tatapan yang sulit diartikan. Pembangunan, betullah. Wanita itu ada di sini, ayah? Iya ada. Dia di kamarnya. Sejak tadi dia merenung dan juga ngambek tidak mau keluar. Bapak pasti tidak mau ya yang namanya membujuknya ibu kalian. Dia itu sudah tua. Dia bukan ibu kami. Dia wanita sampah, balas Roni sambil memainkan ponselnya. Mela yang mendengar keributan di luar tentu merasa aneh. Suara siapa itu? Kenapa begitu sangat ribut sekali di luar? Apa jangan-jangan Mas Pardi menggunakan wanita lagi untuk datang ke rumah ini? Loh, Tasya, Roni, kalian ada di sini. Sejak kapan kalian datang? Tasya dan juga Roni yang ditanya seperti itu hanya menyilangkan kedua tangannya dan menatap Mela dengan tatapan tidak suka. Kakek, itu siapa? Kenapa nenek-nenek itu ada di rumah ini? Apa dia pembantu? Tanya Ririn dengan polos. Iya dek, itu ada pembantu. Nanti kalau kamu mau apa-apa, kamu suruh dia aja ya. Ah, siap. Kamu ini Tasya, gak boleh ngajarin yang gak bener sama anak kamu, bisik Pardi. Tanpa banyak bicara, Mela langsung masuk kembali ke kamar dan menutup pintu itu dengan kencang. Besok paginya pintu rumah Pardi terbuka dan Jingga yang saat ini sedang membantu Gina untuk menyiram tanaman di depan hanya meliriknya saja, tanpa ingin tahu siapa yang keluar dari sana. Karena dia tidak peduli dan ingin acuh dengan kehidupan calon mantan mertuanya. Ternyata Ririn yang keluar. Dia berlari dengan lincah dan bahkan di saat dia menyeberang jalan hampir saja terjatuh. Mama! Teriak Ririn yang di saat dia akan terjatuh. Ya ampun dek, kok malah lari-larian sih? Untung saya ada di dekat kamu. Kalau tidak, kamu nanti terjatuh. Kamu lagi anak siapa sih? Kok keluar dari rumah itu? Tante kok galak sih? Ini kan tadi hanya ingin main. Sayang, tante tidak galak. Tante hanya tidak mau kamu terluka. Kamu memangnya anak siapa? Kok kamu bisa keluar dari rumah itu? Aku anaknya Mama Tasya, Ririn, dan juga Mama serta Om baru datang tadi malam. Kami mau liburan di desa beberapa hari. Tante kok cantik sih sama kayak almarhum nenek, ucap Ririn sambil mencubit pipi Jingga. Jingga yang mendengar itu tentu langsung terdiam dan mengedip-ngedipkan matanya. Bagaimana bisa anak kecil ini berbicara seperti itu? Ririn, kamu di mana, Nak? Ya ampun, kamu ada di sini. Jingga, kok kamu ada di sini? Bukankah rumah kamu ada di sana ya, di desa yang ada di ujung sana? Iya, aku pindah ke sini, Tasya. Ini rumah bibiku. Aku tinggal di sini. Rumah itu sudah aku jual. Oh, seperti itu. Tapi kau rumah nenek lampir ini maksudku kontrakan yang disewa oleh ayahku kebetulan di depan rumah bibi kamu ya? Saya tidak tahu juga sih. Ya sudah, kalau seperti itu saya masuk dulu ya, karena pekerjaan saya masih banyak. Tasya hanya bisa mengangguk. Mama, kok wajah bibi itu hampir mirip sama mendiang nenek ya? Kakek kenapa nggak menikah lagi saja sama tante itu? Loh, kok kamu malah bisa berpikir seperti itu sih sayang? Tanya Tasya sambil mengelus rambut anaknya.
Ya daripada nenek lampir itu. Maksudnya pembantu itu yang ada di rumah ini, kenapa tidak bibi itu saja yang tinggal di sini sama kakek? Kasihan kakek. Mela yang baru keluar dari kamar dan mendengar ucapan anak kecil itu tentu langsung marah. Maksud kamu apa? Kenapa kamu malah mengompor-ngompori kakekmu untuk mendekati wanita lain? Dan kenapa kamu malah berpikiran adalah saya pembantu? Saya ini nenek kamu. Harusnya itu kamu hormati saya. Kamu ya Tasya, harusnya kamu itu mengajarkan sopan santun kepada anak kamu, bukan malah membiarkannya. Wanita sampah, ngapain kamu bicara dengan nada tinggi di hadapan anak saya? Wajar saja anak saya mengatakan hal itu, karena memang wajah kamu itu seperti pembantu. Memang pantasnya itu kamu dijadikan pembantu ayah, bukan jadi istrinya ayah. Lagi pula jika memang nanti Jingga menikah dengan ayah saya, kenapa memang? Toh tidak keberatan? Toh saya rasa Jingga itu lebih pantas menjadi istri ayah saya, karena saya itu tampan dan gagah dan juga kaya. Tidak salah bukan jika dia ingin mencari istri baru? Bukan seperti kamu. Kali ini Mela benar-benar menemukan lawan yang seimbang. Ingin rasanya dia membungkam mulut anak tirinya itu. Kamu mau kemana? Tasya menahan tangan Mela. Mau apa kamu? Tuh, di belakang cucian piring numpuk. Kok kamu malah mau keluar? Masa bodoh? Saya tidak peduli. Kalian yang habiskan makanan, jadi kalian yang harus membersihkannya. Awas jangan ganggu aku. Aku ini ibu kamu ya. Bagaimanapun itu, meskipun kamu mau bilang aku wanita sampah ataupun pelakor ataupun yang lainnya, tapi tetap saja aku adalah ibu kalian. Di sisi lain di kantor polisi, semalaman Rudy tidak bisa tidur. Dia meratapi nasibnya yang ada ditempatkan di sel kecil yang dihuni oleh banyak tahanan. Bahkan semalam pun dia sempat dihajar oleh tahanan senior di sana. Saudara Rudy, di depan ada seseorang yang ingin menjenguk Anda. Siapa Pak? Tidak tahu. Sana lihat sendiri. Ternyata yang datang adalah Laras. Mas, apa kabar? Kasian sekali kamu, Mas. Tahu dari mana kamu saya ada di sini? Aku tahu, Mas. Karena aku saat ini sudah tinggal di satu desa dengan kalian. Ya meskipun sedikit jauh dari rumah itu. Kabar tentang penangkapan kamu sudah tersebar, Mas. Makanya aku datang. Ini aku bawakan ini untuk kamu. Tidak sudi aku menerima makanan dari kamu. Ayolah Mas, jangan munafik. Kamu pasti lapar dan juga kelelahan kan? Sudah ya makan. Tenang saja aku sehat kok. Kamu jangan takut. Tahu dari mana jika kamu sehat? Jangan bicara soal sehat jika kamu belum berhenti dan memeriksa keadaan kamu. Pergi dari sini Laras. Jangan menemuiku lagi. Padahal aku hanya ingin melihat keadaan kamu, Mas. Apakah kamu baik atau tidak? Tapi aku bersyukur bisa melihat kamu menderita. Ucapnya dengan tatapan tajam. Jika aku hancur, kamu juga harus hancur. Itulah kata-kata yang diucapkan oleh Laras sebelum dia pergi. Rudy menendang meja yang ada di hadapannya. Dia bahkan teriak meraung. Semua wanita setan, Rudy berteriak. Di sisi lain, Mela yang baru hendak melangkah masuk ke dalam rumah Jingga. Dia dikejutkan dengan keberadaan suaminya. Oh, bagus ya Mas. Aku pikir kamu ada di rumah. Tapi ternyata kamu malah asik-asikan ngobrol berdua dengan janda Katalini. Kamu sungguh tidak punya hati ya Mas. Itu sepertinya akan segera mulai ada drama. Sepertinya suaminya ibu Nela menyimpan rasa kepada Bu Gina. Bisik Kokom dengan wajah julidnya. Sudah ayo kita ke sana. Kita lihat lebih dekat, ajak Marni dengan antusias. Sedangkan Pardi dan juga Gina langsung bangkit. Mereka menatap Mela dengan tatapan biasa saja. Tidak ada kemarahan ataupun keterkejutan. Kalau mau masuk ke rumah orang itu ya salam dulu lah Bu. Jangan marah-marah terus.
Nanti kalau ibu kena serangan jantung atau stroke bagaimana? Apa tidak takut? Tanya Gina sambil berjalan menghampiri Mela yang sudah terbakar api cemburu. Alah, persetan dengan salam. Kamu pagi-pagi begini sudah berani menggoda suami saya dan mengajaknya masuk ke sini. Gina hanya tersenyum. Jangan cari keributan di rumah orang, Mela. Apa kamu mau saya talak kamu saat ini juga? Bisik Pardi dengan penuh penekanan. Apa? Bapak mau menalak mama hanya karena wanita ini? Kenapa, Pak? Apa kurangnya mama hingga bapak melakukan semua ini? Mama hanya manusia biasa yang memiliki rasa cemburu. Sudah puluhan tahun mama menahan cemburu di saat kamu menghabiskan waktu kamu dengan si Hanum itu. Lalu sekarang kamu malah menzolim sama aku. Apa salah aku? Mela menangis sambil menjatuhkan tubuhnya di hadapan Pardi dan juga Gina. Ibu-ibu yang menyaksikan itu tentu memiliki pikiran-pikiran sendiri. Aduh, kasihan juga ya Bu Mela. Aku tidak tega. Bangun. Jangan membuat drama sedemikian mungkin, Mela. Malu dilihat mereka. Aku datang ke sini hanya untuk bertanya syarat apa yang diajukan oleh Jingga. Namun ternyata Jingga saat ini sedang tidak ada. Dia sedang mengurus perceraiannya. Untuk apa? Untuk apa kamu menanyakan hal itu? Kamu kan bisa menggunakan uang kamu untuk mengeluarkan anak kita. Kasihan dia tanpa harus menemui janda gatal ini. Kamu kan bisa sih, Mas. Tasya sudah merasa geram melihat tingkah ibu tirinya itu. Bahkan di usianya yang sudah tua, bukannya bisa bersikap dewasa, Mela malah seperti anak kecil. Uang? Uang yang mana? Kekayaan yang mana? Bukankah kamu tahu jika semua itu adalah milik ibuku? Kamu hanya wanita perebut yang hanya ingin menguasai harta ibuku yang dikelola oleh ayah. Untungnya ayah tidak bodoh hingga tidak membiarkan manusia benalu seperti kalian menguasai uangnya. Iya, masih untung sampai sekarang ayah kami masih mau mengakui kamu sebagai istrinya. Kalau tidak, sudah pasti kalian menjadi gelandangan. Roni menimpali ucapan kakaknya. Oh, ini anak-anak si Pak Pardi ya? Wah, cantik dan juga gagah ya? Tidak sama seperti... maaf. Kokom menutup mulut di saat mendapat tatapan tajam dari Mela. Lalu kamu sekarang mau apa, Mas? Agar aku dan kamu bisa menganggap aku dan memperlakukan aku sama seperti kamu memperlakukan Mbak Hanum. Mela mencoba meredam emosinya. Sama seperti yang kamu gembor-gemborkan. Jika aku ingin menikah dengan Jingga setelah mereka berpisah dan plak. Bapak. Mela menampar wajah suaminya. Semua orang tentu tercengang dengan pernyataan yang dilayangkan oleh Pardi. Gina sebisa mungkin tetap diam dan tenang meskipun dia terkejut. Dia pikir prasangkanya terhadap Pardi salah. Tapi ternyata benar. Pardi menyimpan rasa untuk Jingga. Sehabis menampar wajah suaminya, Mela langsung tidak sadarkan diri. Dengan sigap Pardi menahannya. Ya ampun, jadi benar ya jika keponakannya Bu Gina ini pelakor? Tanya Marni keceplosan. Ia menutup mulutnya dan matanya membulat. Tenang saja. Jingga bukan pelakor. Karena dia tidak menggoda saya. Saya yang tertarik kepadanya. Saya juga harus menebus semua kesalahan yang dibuat Rudi. Saya akan membahagiakan Jingga nanti. Pardi kembali berbicara dan membuat semua orang semakin tercengang. Pak, lebih baik Bapak bawa istrinya pulang. Kasihan dia. Saya hanya takut dia nanti kena serangan jantung atau semacamnya. Gina berucap dengan ekspresi datar. Dia sebisa mungkin menyembunyikan amarahnya dan juga rasa kagetnya. Duh, sudah tua tapi menyusahkan. Tasya mendelikan matanya. Ayo Ron, kita pergi. Tasya merangkul lengan adiknya. Nak saja. Mau kemana kamu Ron? Di sini bantu ayah. Masa kamu tega melihat ayah sendirian membawa ibu kamu sih? Tanpa banyak bicara, Roni langsung memegang tangan Mela. Bukan begitu, kamu pegang ini. Biar bapak bagian bawah. Rasain kamu Roni, emang enak bawa gajah bengkak. Setelah kepergian Pardi dan keluarganya,
Ibu-ibu biang gosip langsung membalikkan tubuhnya untuk menghindar dari Gina. Namun Gina langsung menarik kerah baju kokom dari belakang. Mau kemana kamu? Apakah kamu tidak mau bertanya lebih dahulu soal ini? Anak-anak bu, saya tidak nanya kok bu. Apa kamu Bu Marni? Kamu mau nanya? Bukankah tadi kamu bilang jika keponakan saya itu pelakor, ya? Oh, tidak, saya masuk dulu bu, permisi. Marni langsung berlari terbirit-birit. Kami pun bu. Mereka semua langsung lari seperti anak kucing. Gina tersenyum namun setelah itu dia muram. Dia memikirkan perkataan Pardi. Memang tidak salah dengan keinginan Pardi, namun situasi saat ini sungguh tidak sangat pas. Jika saja belum resmi bercerai, bagaimana bisa Pardi terang-terangan mengatakan hal itu di hadapan semuanya? Pasti nanti omongan-omongan jelek tentang keponakannya akan berseliweran di desa itu. Mau ditaruh di mana sampah ini ya? Tanya Roni yang sudah tidak kuat menggendong Mela. Apa sajalah, Tasya. Kamu ambilkan minyak angin atau apapun itu untuk menyadarkan ibumu. Dia bukan ibuku ya. Aku sudah sering bilang kok. Iya sudah, ambilkan minyak angin. Kita coba bangunkan Mela. Dengan malas Tasya menurutinya. Ririn tiba-tiba terbangun. Dia berjalan keluar dari kamar sambil mengusap matanya. Kakek, mama mana? Ada sayang. Ayo, sini. Kakek, Mbok ini kenapa dia sakit? Kamu kok malah memanggilnya Mbok sih? Dia itu nenek kamu. Bukan. Dia bukan nenek kamu. Ayah. Gimana sih? Tasya menatap Pardi penuh penekanan. Akhirnya Pardi hanya bisa pasrah. Mana minyak anginnya? Ini. Tidak usah pakai minyak angin. Pakai ini saja pasti ampuh. Pardi baru saja hendak menjaga Tasya, tapi Tasya malah mendekatkan kaos kaki milik Pardi yang belum dicuci di dekat hidung Mela. Ayo bangun. Aku yakin kamu tidak akan kuat mencium bau ini. Bangun. Benar saja Mela menggerak-gerakkan hidungnya. Nah, kan bangun. Bau apa tadi? Ya inilah. Gila kamu ya Tasya. Kenapa kamu memberikan aku kaos kaki yang sudah bau seperti itu? Maunya pakai apa? Habisnya pakai acara pingsan segala sih. Mas, kamu... Alah, drama. Sudarin, ayo kita ke kamar. Siang ini kita akan keliling desa. Kita akan mencari udara segar. Ye, kita jalan-jalan. Tapi kita ajak tante itu ya mah. Tante mana? Tante yang wajahnya hampir mirip sama mendiang nenek. Siapa? Masa sih ayah tidak tahu? Aku juga tahu kalau ayah suka sama Jingga karena dia mirip kan sama mama. Cuman bedanya Jingga lebih muda saja. Tidak. Jangan berani kamu jalan sama wanita serakah itu. Mama tidak mengizinkannya. Aduh, mulutmu itu sudah bau tapi tidak sadar diri, ucap Roni sambil berlalu pergi. Emang enak, ha? Sayang, kita siap-siap. Ririn tersenyum bahagia. Tanpa ada sepatah kata pun, Pardi bangkit dan meninggalkan Mela dengan luka hati dan juga ketidakterimaannya. Kalian keterlaluan. Kalian jahat. Mela memukul-mukul sofa yang ia duduki. Sore harinya Jingga sudah kembali. Dia datang dengan tangan yang penuh dengan belanjaan. Bi, Assalamualaikum. Bibi ada di dalam kan? Jingga masuk sambil celingak-celinguk karena dia sejak tadi tidak mendapatkan keberadaan pengganti ibunya itu. Ya ampun Bi, ternyata Bibi di sini. Aku tadi manggil-manggil loh, takutnya Bibi hilang. Jingga duduk di samping Gina, yang dimana saat ini Gina sedang duduk di teras belakang. Karena di teras itu memiliki kolam ikan kecil dan juga koleksi tanaman bunga yang sangat-sangat cantik. Gina tersenyum dan menggenggam tangan Jingga. Tatapannya penuh menyeratkan rasa gelisah yang dia rasakan. Jingga yang menyadari itu tentu langsung bertanya, "Ada apa, Bi? Apakah di saat aku tidak ada di sini sudah terjadi sesuatu?"
Tidak ada. Jujurlah Bi, ada apa? Apakah ibu mertuaku membuat onar? Gina menghela nafas. Dan sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan ceritanya di part berikutnya. Dari saya mohon maaf bila ada salah kata atau dalam penyampaian cerita. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya and see you.